Kalau sebelumnya kita pernah bahas mouse gaming yang harganya di atas 1 juta, kata netizen di kolom komentar selalu, mending ini, mending ini. Kenalin, ini SteelSeries Prime Wireless, masih di lini brand gaming dengan nama besar kayak Logitech ataupun Razer. Untuk harganya di kelas 1 jutaan, tapi nggak 1 juta kecil, sekitar di 1,5 jutaan. Kalau di bagian kemasannya sih ditulis kalau mouse ini best e-sport mouse menurut PCMag.com. Dan seperti kebanyakan brand dengan nama besar, punya warna identitas sendiri. Kayak Razer dengan warna hijaunya, Logitech dengan warna biru, dan juga SteelSeries dengan warna orange-nya. Jadi kayaknya beberapa brand itu emang sengaja ya bikin warna identitas supaya kita nggak salah beli. Kayak mau beli Razer, masa warnanya orange? Mau beli Logitech, masa warnanya hijau? Kan nggak mungkin. Terus di bagian belakang kemasnya tuh SteelSeries Prime ini udah kasih kita beberapa fitur andalannya, yaitu Crispy Clicks dan juga 100 jam baterai life. Kemudian beratnya ringan banget, sekitar 80 gram. Waktu kita buka desainnya emang simple banget dan masih minim dari kesan gaming. Cuman ada scrolling wheel yang bisa diatur warnanya dengan bantuan aplikasi bawahnya atau dengan tombol di bagian bawah sini. Terus untuk tombol fungsi yang bisa disesuaikan totalnya sih 6 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, scrolling wheel, dan juga 2 tombol di sebelah kiri ini. Cuman setelah kita cobain ya yang bisa diatur selain ketiga tombol utamanya, yaitu klik kiri, klik kanan, dan juga scrolling wheel, yang pasti hanya 2 tombol ini aja supaya kita bisa ngatur kayak misalnya mau kita fungsikan untuk tombol makro atau membuka aplikasi tertentu dengan aplikasi bawaan dari SteelSeries. Dan selebihnya di bagian bawah sini untuk SteelSeries Prime Wireless ini punya mouse switch yang emang cukup licin waktu kita cobain geser-geser kayak gini. Jadi pastinya bisa membuat kita lebih leluasa waktu main game kompetitif dengan DPI yang rendah. Biasanya kita bakalan brutal kayak geser-geser mouse-nya itu lebih enak dan lebih leluasa aja. Oke, kalau bahas desain meski kerasa simple kayak gini, SteelSeries menggandeng beberapa pro player untuk kasih masukan supaya ngasilin desain yang benar-benar compact dan enak buat main game, khususnya untuk game kompetitif. Ukurannya juga nggak terlalu besar dan udah ergonomik, dan pastinya beratnya cuma 80 gram. Secara keseluruhan material dari mouse ini kerasa solid dengan finishing doff kayak gini. Terus untuk mode RGB-nya itu kita bisa ngatur dengan tombol di bagian bawah sini. Sekalian kita bisa ngatur DPI atau kecepatan dari mouse gaming ini. SteelSeries Prime ini punya dual connectivity, yaitu wireless dengan Quantum Wireless 2.0 yang katanya di koneksi wirelessnya bakalan berjalan dengan dual channel transmitting dan berjalan di 40 frekuensi. Jadi kalau misal ada paket loss di salah satu channelnya, bakalan ada satu channel cadangan untuk menjalankan koneksi wirelessnya. Dan ada satu fitur lagi yang menarik buat kita gamer kompetitif yang gerakin mouse-nya itu secara brutal. Jadi sering kehabisan tempat, ya mau nggak mau diangkat. Dan waktu mouse diangkat biasanya crosshair-nya itu bakalan gerak ya. Waktu kita bidik kepala, jatuhnya kok bidik ke pundak. Jadi nggak headshot dong. Makanya ada fitur tilt tracking dari SteelSeries Prime Wireless ini yang bisa bikin crosshair kita lebih stabil meskipun mouse-nya lagi diangkat atau dipindahkan. Terus untuk koneksi kabelnya punya material braided kayak gini yang kerasa lentur tapi cukup solid waktu kita pegang-pegang kayak gini, dan kita cobain tarik juga emang masih kerasa solid. Dan berfungsi juga buat ngecas mouse ini yang udah fast charging juga, bisa bertahan kurang lebih 4 hari atau 100 jam. Dibekali juga dengan OM switch yang katanya bisa bertahan sampai 100 juta klik dengan suara crispy click. Masa sih suaranya crispy click? Kita cobain aja kali ya. Lanjut ke aplikasinya yang kita bisa download di website resmi SteelSeries, yaitu SteelSeries Engine. Di aplikasi ini juga udah auto detect waktu kita gunakan mouse SteelSeries Prime ini. User interface-nya benar-benar simple dan mudah buat kita yang awam di bidang komputer. Jadi untuk konfigurasinya kita bisa atur untuk 2 tombol tadi. Pada scrolling wheel juga bisa diklik kayak gini. Terus kita juga bisa atur untuk fungsi lainnya. Terus kita juga bisa memilih DPI yang diinginkan mulai dari 400 sampai 3200. Sleep timer juga kita bisa aktifkan kalau buat kita yang hobinya itu AFK. Atau biasanya main game dikit udah bosen. Terus tinggal AFK. Mouse-nya biar nggak boros-boros baterai, bisa langsung auto sleep kayak gini. Bisa ngatur akselerasi dari mouse ini juga, jadi kita punya pengaturan yang benar-benar personal sesuai dengan gerak natural dari tangan kita. Dan selebihnya yang paling penting ya, apalagi kalau bukan ngatur warna dari scrolling wheel-nya supaya masih ada aksen gaming di mouse ini. Karena untuk logonya sendiri emang nggak nyala sih, jadi yang nyala bagian scrolling wheel-nya aja. Waktu kita cobain buat main game emang beda ya feel-nya, atau sugesti saya aja?
karena SteelSeries emang sering banget sponsorin beberapa tim e-sport besar kelas dunia. Yang saya rasa kan emang bebas gerak karena ringan, cuma 80 gram. Terus jadi sering headshot kayak gini loh waktu main game FPS. Atau emang bener-bener kerasa presisi. Jadi sedikit ngerasa bersalah waktu underestimate mouse ini karena modelnya itu kurang kerasa gaming. Jadi kesimpulannya meskipun SteelSeries Prime Wireless ini emang kerasa minim atau jauh dari kesan gaming, hanya ada satu aksen gaming yaitu RGB di bagian scrolling wheel-nya aja. Tapi balik lagi, yang kita butuhkan saat kita menggunakan mouse gaming, apalagi kalau bukan presisi. Jadi kita bisa gerakin mouse-nya itu benar-benar presisi. Waktu bidik kepala emang kena kepala, bukan pundak, lutut, atau kaki. Dan untuk koneksi wireless-nya emang minim, atau saya kurang lebih nggak bisa merasakan delay-nya. Tapi kalau nggak mau ada delay ya udah, gunain koneksi kabelnya aja. Karena kabelnya juga ringan banget kalau dibawa, nggak kerasa ganggu. Karena ada beberapa mouse tuh meskipun udah berdedet tapi kerasa ganggu kadang, kaku gitu. Ada mereknya tuh. Jadi kesimpulannya dengan harga 1,5 jutaan, SteelSeries ini kebukti bisa jadi opsi yang menarik saat kita punya budget segitu. Kalau budget kita kurang, tenang, kita bisa beli yang lebih terjangkau yaitu non-wireless. Brand gaming besar juga, apalagi dual connectivity yaitu wireless dan juga wired, dan udah dibekali juga dengan aplikasi bawaannya yang kita bisa atur fungsi customisasi dari mouse ini. Lebih personal ya pastinya, ya nggak sih? Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DRI dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.